Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di mata kuliah Pemikiran Desain dan Kreativitas. Nah, kami dari kelompok 8 akan membahas aplikasi dengan tema bencana. Jadi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Teresia Lamrouli. Dan kedua rekan saya bernama Arya dan Adi. Nah, di sini kami akan membahas mengenai aplikasi kami. Aplikasi kami bernama Umbrella. Seperti namanya, umbrella atau payung ya. Nah, karena seperti umbrella atau payung ini, kami percaya bahwa aplikasi kami dapat melindungi Anda dari bencana. Oke, kita balik ke masalahnya itu apa sih gitu kan. Nah, masalahnya itu ada 4 ya. Jadi satu itu kurangnya berita tentang bencana kecil maupun bencana yang besar. Jadi aplikasi kami ini nanti membuat masalah yang mengenai tentang aplikasi itu memberitahukan bencana-bencana kecil gitu, seperti gitu guys. Nah, yang kedua, banyaknya bencana kecil yang terjadi, namun kita tidak bisa membagikan infonya tentang bencana tersebut. Nah, misalnya nih, kita lewat di suatu jalan, misalnya di Jalan Babarsari, kita melihat ada petir atau hujan deras di situ. Nah, jadi pengguna yang menggunakan aplikasi kami dapat men-share di mana lokasinya dan memberitahukan kepada kami bahwa ada petir di sana, ada hujan deras di sana. Nah, jadi melalui aplikasi kami ini kita bisa membagikan informasi mengenai hal-hal tersebut. Seperti itu ya guys. Nah, yang ketiga masuk dari kurang tanggapnya saat ada bencana kecil. Jika bencana kecil aja nggak bisa untuk diatasi, gimana bencana yang besar ya kan? Nah, dari situ kita bisa mengambil bahwa kita harus menanggapi bencana-bencana kecil. Misalnya itu ada pohon tumbang, ada hujan deras, atau ada yang petirnya besar gitu ya. Nah, begitu. Ada solusi. Dari solusi kami, aplikasi Umbrella ini, nah, kami itu akan menciptakan aplikasi yang dapat memberikan bencana dengan cepat dan tepat. Digaris bawahi ya guys, cepat dan tepat. Nah, kalau misalnya kita mengetahui langsung, oh, ini loh, di sini itu ada bencana nih, di sini itu karena hujannya deras, jadi di sini areanya itu kena banjir. Jadi kita dapat mengetahui informasi dengan cepat dan kita dapat mengatasinya dengan tepat, gitu ya guys. Nah, yang kedua itu solusi dari aplikasi kami adalah membantu membuat kita membagikan informasi kepada sesama yang menggunakan aplikasi Umbrella. Jadi di aplikasi kami ini kita dapat membagikan informasi kepada teman-teman sekalian. Kita dapat menginformasikan bahwa di sini terjadi banjir karena hujan yang deras. Nah, bencana yang kecil seperti itu dapat membantu kita dan membantu orang lain. Seperti itu guys. Nah, yang ketiga, aplikasi kami itu dapat melaporkan bencana-bencananya. Nah, kita bisa melaporkan dan kita bisa membantu Anda sekalian untuk terhindar dari bencana-bencana kecil tersebut, ataupun nanti ketika hujan deras nanti akan terjadi banjir dan mengakibatkan bencana yang besar. Dan aplikasi ini dapat kita share, kita gunakan untuk melaporkan hal-hal tersebut ya teman-teman. Nah, kita lanjut untuk aplikasi yang kami amati.
Nah, aplikasi yang kami amati itu adalah Waze. Waze itu berguna. Nah, untuk Waze ini cuman diperlukan itu untuk kemacetan. Nah, kalau di aplikasi kami ini tidak seperti itu, ya kan? Nah, itu ada aplikasi Slim. Slim ini adalah aplikasi cuaca yang sangat-sangat akurat, namun berbayar. Karena dia akurat, makanya dia berbayar, guys. Coba kalau gratis pasti tidak seakurat itu, ya kan? Nah, ini aplikasi yang cuma menginfokan tentang cuaca. Oke. Yang ketiga itu ada BMKG. BMKG ini kan di dalamnya terdapat atau berisikan seperti info mengenai bencana itu di sini, bencana itu di situ, gitu guys. Nah, kami mengamati dari aplikasi yang 3 ini sehingga kami membuat aplikasi Umbrella. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bye-bye. Halo, kembali lagi bersama saya Adi Triananda. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari aplikasi yang telah kami buat. Fungsi dari aplikasi yang kami buat adalah seperti map biasa. Namun, sesama pengguna aplikasi, kami dapat melaporkan sebuah bencana kecil-kecilan. Seperti sesuatu di Jalan Babarsari terjadinya pohon tumbang. Lalu pengguna aplikasi kami dapat nge-share di aplikasi kami kalau di jalan tersebut terdapat pohon tumbang. Nanti di aplikasi kami terdapat map kami, ada pop-up-nya dan icon. Nanti aplikasi kita ada ikon jalan alternatif untuk mencegah terjadinya pohon tumbang. Nah, fungsi dari tombol merah itu pengguna bisa melaporkan bencana yang terjadi. Nanti ada 2 opsi yang muncul. Opsi yang pertama yaitu opsi darurat. Opsi darurat misalnya nanti aplikasi kami akan menimbulkan nomor-nomor damkar atau polisi yang terdekat jika itu terjadi dalam keadaan darurat. Lalu yang kedua ada opsi yang tidak darurat. Opsi tersebut nanti bakal keluarnya laporan tertulis dari sesama pengguna aplikasi yang seperti kita bisa tulis ada pohon tumbang, atau akan terjadi hujan deras, atau ada kegaduhan dan kerisuhan. Nanti laporan tersebut muncul di notifikasi dan di map kami. Lalu saya akan menjelaskan data-data yang diambil dari aplikasi kami, yaitu yang pertama ada data Google Maps, yang kedua ada email pengguna, dan yang ketiga ada nomor HP, yang keempat ada GPS, yang kelima ada izin GPS, yang keenam ada kamera, yang ketujuh ada izin kamera, yang kedelapan ada memori, yang ke-9 ada notifikasi. Halo semua, nama saya Arya Nugraha dan saya akan menunjukkan bagaimana alur kerja aplikasi kami. Yuk simak baik-baik. Oke, sekarang kita udah ada di tampilan home-nya ya. Ini kalian bisa lihat tampilan home-nya simpel aja, cuma ada lambang-lambang dan kata-kata. Oke, sekarang kita ada 2 pilihan ketika di tampilan home, seperti login biasa atau sign up biasa. Kalian bisa sign up atau sync in. Untuk sign up kita klik register now. Lalu selanjutnya kita akan mengisi email, nomor telepon, username, password, dan konfirmasi password tersebut. Lalu kalian bisa check mark I agree to terms, condition, and privacy policy, lalu login. Oke, ini adalah tampilan menu utama kami. Menu utama kami adalah map, dan mapnya lebih detail dan terperinci untuk beberapa bencana kecil, mungkin seperti ini. Namun untuk penjelasannya saya akan nanti dulu. Pertama saya akan jelasin yang umum-umum dulu. Misalnya ini adalah tab UI user. Kalian bisa lihat di sini ada username, nomor telepon dan juga Gmailnya. Lalu ada privacy, lapor history, team, notifikasi, storage, language, partner, feedback, help, dan logout. Ya, mungkin kita back. Oke, selanjutnya adalah
tabs berita atau tabs news. Di sini kalian bisa melihat berita-berita tentang bencana-bencana, dan tabs di sini sangatlah terupdate, jadi kalian tidak akan ketinggalan berita-berita. Oke, di sini ada banyak, kalian juga bisa lihat di tampilan lainnya. Oke, kita akan kembali. Oke, selanjutnya adalah tab laporan yang aktif dan laporan tidak aktif. Oke, untuk tab ini saya akan jelaskan nanti. Saya akan jelaskan fitur utama dulu, lalu tab untuk laporan aktif dan tidak aktif. Oke, ini adalah fitur utama kami, yaitu tombol lapor. Oke, tombol lapor. Oke, nah untuk laporan kita buat dua laporan. Yang pertama adalah laporan biasa. Laporan ini dimaksudkan untuk bencana ringan seperti pohon tumbang, hujan, badai, pembegalan, kecelakaan, dan lainnya. Bila bencana yang ingin dilaporkan adalah bencana besar, mohon memilih laporan darurat. Oke, untuk laporan ini dimaksudkan untuk laporan-laporan kecil seperti yang sudah dibilang tadi, dan laporan ini akan muncul di peta seperti tanda pohon ini. Ini adalah laporan pohon tumbang. Jadi sesama pengguna bisa tahu kalau di depan kampus UJY gedung St. Thomas Aquinas ini ada pohon tumbang. Jadi mungkin mereka saat pulang ataupun saat pergi, mereka bisa menghindari jalan tersebut dan mencari jalan lain. Oke, kita balik ke tempat lapor. Untuk lapor kita bisa klik aja lapor. Nah, untuk membuat laporan kalian cuma memilih bencana yang ingin dilaporkan. Di sini ada pohon tumbang, hujan, lalu pembegalan dan lain-lainnya, dan juga bencana-bencana lainnya. Untuk bencana-bencana yang lain yang ingin dilaporkan memang masih sedikit, namun dengan berkembangnya aplikasi kami akan kami tambahkan lagi. Lalu selanjutnya dari informasi tambahan tentang bencana, kalian bisa menambahkan informasi tentang bencana tersebut. Mungkin terjadi setelah beberapa lama, apakah ada korban jiwa atau tidak, apakah ada yang terluka atau tidak, dan lain-lainnya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah lokasi bencana. Kalian bisa memasukkan sendiri alamatnya atau kalian bisa milih di maps dengan menggunakan simbol ini. Oke, setelah itu kalian harus mencek mark. Saya yakin laporan yang saya berikan merupakan laporan nyata. Bila kalian tidak mencek mark, kalian tidak akan bisa masuk ke tab laporan, dan kalian harus cek mark dulu. Dengan ini kita bisa mencegah laporan-laporan palsu yang diberikan mungkin oleh anak-anak kami atau mungkin anak-anak kecil gitu. Oke, lapor. Selanjutnya laporannya akan divalidasi dulu dan dicek dulu apakah laporan ini benar ataupun tidak, dan bila benar akan di-verify seperti ini. Setelah di-verified, simbol ataupun pinpoint dari bencana tersebut akan muncul di map utama. Oke, selanjutnya adalah laporan darurat. Laporan ini dimaksudkan untuk bencana darurat seperti gempa bumi, kebakaran, tanah longsor, dan bencana lainnya. Bila bencana yang ingin dilaporkan adalah bencana biasa, mohon dipilih laporan biasa. Oke, untuk laporan darurat ini dimaksudkan untuk laporan-laporan yang membutuhkan responden yang lebih cepat. Jadi untuk laporan darurat kita tidak menggunakan laporan tertulis ataupun laporan yang akan muncul di map, melainkan kita akan membuat seperti mode telepon begitu. Oke, untuk pertama ini bencana yang dilaporkan ada kebakaran atau gempa bumi dan lain-lain, dan penyelamat yang diinginkan. Sesuai dengan bencana yang kalian inginkan, kalian harus memasukkan penyelamat yang diinginkan. Misalnya kalau ada kebakaran, kalian harus nelpon damkar. Nanti ada di sini, kalian tinggal tekan aja. Lalu seperti biasa klik saya yakin, lalu lapor. Oke, ini adalah tab menghubungi responden terdekat. Responden terdekat akan menjawab dan kalian bisa menghubungi dan berkomunikasi dengan responden terdekat tersebut. Setelah kalian menghubungi akan ada thank you, terima kasih atas laporannya, dan dibawa ke tab biasa lagi. Oke, untuk pembuatan laporan palsu ini, untuk pembuatan laporan kami mohon untuk tidak membuat laporan palsu, karena laporan palsu dapat memperlambat kinerja para penyelamat nyawa. Jadi kami tidak mengusulkan penggunaan lapor bila situasi tidak dibutuhkan. Penggunaan lapor palsu akan dikenakan hukum berdasarkan pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oke, kita kembali. Nah, mungkin fitur yang terakhir adalah ini, laporan aktif dan laporan tidak aktif. Di sini kalian bisa lihat laporan-laporan aktif dan tidak aktif. Misalnya ini ada laporan aktif. Kalian bisa tampilkan semua laporan-laporan aktif. Untuk laporan aktif itu cuma untuk hari ini saja, hari ini atau mungkin kemarin. Oke,
di sini udah lengkap, kalian bisa lihat kapan sih terjadi dan di mana. Seperti ini, Nur Hadi Aldo dan 12 lainnya melaporkan pohon tumbang di depan kampus UAJ Gedung St. Thomas. Nah, kalian juga bisa lihat laporan-laporan terdahulu, misalnya kemarin, lalu minggu lalu, dan bulan lalu dan tahun lalu. Kalian juga bisa milih daerah di sini. Kalian bisa milih, misalnya kalian mau di daerah Sleman atau daerah lainnya, kalian bisa milih juga. Bagaimana? Mudah dan sangat berguna, bukan? Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas ada salah-salah kata, dan sekian dan juga terima kasih.